Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Subuh Clothing akan menjelaskan bagaimana mata kuliah pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nama saya Rifki Rivaldi. Nama saya Hani Pratama. nama saya Safir Zarif. Saya Muhammad Ibradi. Ya, mungkin langsung saja ke materi. Dari pertemuan pertama kita itu belajar mengenai perkembangan e-commerce. Lalu pada pertemuan kedua kita belajar tentang definisi model bisnis itu seperti B2C, B2B, C2C. Lalu pertemuan keempat itu internet dan worldwide. Terus setelah itu sistem pembayaran online. Dan di sini ada brand dan produk. Itu untuk pertemuannya sebanyak 2 kali. Lanjut. Action. Untuk yang pertama itu ada perkembangan e-commerce. Nah, perkembangan teknologi saat ini itu semakin canggih dan ada di sekitar kita. Kehidupan di zaman sekarang bahkan diwarnai dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, sehingga manusia mencapai suatu tingkatan yang disebut dengan istilah modern. Adapun dampak dari berkembangnya teknologi informasi ini adalah meningkatkan intensitas komunikasi. Nah, itu sebagai contohnya yaitu adanya internet yang menjadi contoh nyata bahwa kini teknologi di dunia semakin berkembang. Dengan adanya internet ini, maka setiap orang bisa melakukan komunikasi dengan orang lain sekalipun jaraknya saling berjauhan. Yang kedua itu sebagai media pertukaran data. Nah, jadi para pengguna internet yang ada di mana saja, bahkan ada di seluruh dunia, dapat melakukan proses tukar data dengan cara yang lebih cepat. Selain itu, proses pertukaran data ini juga bisa dilakukan dengan biaya yang relatif lebih murah. Yang ketiga, itu memudahkan perolehan informasi. Nah, jika di zaman dahulu, memperoleh informasi hanya bisa dilakukan dalam waktu yang cukup lama, maka tidak sama halnya dengan masa kini. Dan yang nomor 4 itu sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Perkembangan bisnis ini salah satunya disebabkan oleh adanya kemudahan dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian dalam bertransaksi ini rupanya semakin mempermudah jalannya bisnis sehingga bisnis ini semakin berkembang di tanah air. Lalu lanjut. Lalu yang kedua itu definisi model bisnis. Nah, model bisnis ini itu suatu model yang menjelaskan dan menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat bergerak dan berkembang untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu yang pertama ada B2B. Model penjualan yang terjadi antara B2B itu model penjualan yang terjadi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Nah, contoh dari B2B ini itu seperti Ralali, Indo Trading, Kawan Lama, Electronic City, dan masih banyak lainnya. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. Yang kedua ada B2C. Model ini itu penjualan antar pelaku bisnis dengan konsumen. Nah, contoh e-commerce B2C itu seperti Blibli, JDID, Lazada. Namun, dari laporan Daily Social mengindikasikan adanya peleburan batas antara e-commerce B2C dan C2C yang dilihat dari penilaian reputasi. Yang terakhir ada C2C. Nah, model bisnis ini di mana konsumen dari sebuah marketplace menjual produk ke konsumen lainnya. Kegiatan situasi jual beli juga dapat dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya pihak ketiga. Beberapa contoh platform ini itu seperti OLX, Kaskus, hingga melalui Instagram. Ya, lanjut.
slide selanjutnya akan menjelaskan tentang World Wide Web. Apa itu World Wide Web? Ya, World Wide Web adalah singkatan dari WWW. Ya, di era sekarang ini, di era di mana sudah diterapkan revolusi industri 4.0, di mana orang-orang tidak bisa jauh dari sebuah gadget atau hal-hal teknologi semacam yang semacamnya. Kenapa? Karena zaman sekarang itu orang pun untuk mendapatkan informasi, komunikasi dengan teman atau keluarga pun membutuhkan internet, karena tanpa ada internet pesan tersebut tidak akan sampai, tidak akan sampai. Dan pada umumnya WWW adalah suatu ruang informasi di internet yang digunakan oleh pengenal global yang disebut dengan URL untuk mengenali sumber daya yang berguna. Selain itu, WWW ada beberapa fungsi dari WWW. Yang pertama yaitu web mail service. Yang kedua ada search engine, yang ketiga ada web hosting, dan yang keempat ada portal. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan web mail service. Web mail service digunakan untuk mengirimkan surat elektronik kepada orang lain. Layanan ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. Seperti contohnya layanan email gratis misalnya dari Gmail, Yahoo, dan lain-lainnya. Dan arti dari search engine adalah search engine merupakan layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan keyword tertentu. Misalnya kita ingin mencari informasi tentang cuaca di Jakarta hari ini, itu contohnya. Dan yang ketiga adalah web hosting. Web hosting merupakan tempat untuk menyimpan database sebuah website, di mana sebuah website hanya bisa diakses jika domain website tersebut terhubung dengan website hosting. Yang terakhir adalah portal. Portal sendiri merupakan sebuah layanan di internet yang mana terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya email, news, chatting, dan questionnaire and answer. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan tentang World Wide Web. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara atau mungkin strategi kita untuk menentukan brand dan produk. Di sini kita belajar bagaimana menggunakan Google Ads, yaitu kita bisa mencari tahu melalui algoritma dari Google tentang apa saja yang sedang trending di internet dalam jangka waktu yang bisa kita tentukan sendiri, dan jangkauan lokasi yang bisa kita tentukan juga daerah mana. Dan di sini biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik maupun angka. Dan yang hanya kita lakukan itu hanya menentukan keywordnya saja, apa yang ingin kita cari. Maka dari Google Ads sendiri akan menampilkan beberapa hasil dalam format grafik maupun dalam format angka. Boleh lanjut? Oke. Di sini kita membahas tentang sistem pembayaran online. Jadi PKI atau Public Key Infrastructure adalah sekumpulan perangkat keras, lunak, kebijakan, proses, dan prosedur yang diperlukan untuk membuat atau mengelola sertifikasi digital dan digital. Jadi PKI adalah fondasi yang memungkinkan penggunaan teknologi seperti tanda tangan, digital, dan enkripsi di seluruh populasi pengguna Indonesia. PKI itu memberikan elemen penting dalam pertumbuhan bisnis yang aman, terpercaya untuk e-commerce dan internet of things yang sedang berkembang. Jadi, public infrastruktur ini sebenarnya sebuah sistem di mana kita di sini untuk menjalani bisnis online lebih terstruktur, lebih efisien, dan lebih terjaga keamanannya. Karena tidak menutup kemungkinan banyaknya penipuan di pembelanjaan online. Oke, selanjutnya dari Hanif akan menjelaskan tentang produk Subuhnya. Nah, Subuh ini punya tagline Everything Began with Subuh. Nah, Subuh ini dibentuk di Bandung. Project Subuh ini adalah brand lokal yang memprioritaskan kualitas dari produknya. Jadi yang dikedepankan adalah
kualitas dari bahannya dan sablonnya gitu. Nah, Subu Project terinspirasi itu dari urban area dengan graffiti, skater lifestyle, arts, fotografi, fishing, dan sport. Seperti itu. Oke, sosial media dari Subu Clothing itu ada situs website yang bisa dibaca oleh teman-teman di atas, subuclothing.wixsite.com. Oke, nah dan punya Instagram @subu.clothing dan bisa juga melakukan order lewat WA 0813 213 61786. Seperti itu. Nah, ini tampilan dari Instagram kita. Alhamdulillah punya followers yang cukup dan punya website yang cukup bagus. Seperti itu. Untuk melakukan order juga bisa lewat website, bisa lewat IG atau enggak lewat Tokopedia atau e-commerce. E-commerce yang ini kita memakainya Tokopedia. Nah, dari produknya sendiri, Subu ini memiliki 11 artikel. Nah, 11 artikel ini ada bermacam-macam model sebenarnya. Ada 2 model lebih tepatnya. Ada kaos, ada hoodie, semacam jaket seperti itu. Nah, dibuat dengan bahan cotton yang dapat membuat Anda nyaman saat menggunakannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.